Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Konspirasi Santri. Kita akan membahas tentang apa-apa yang terjadi di lingkungan santri dan terjadi untuk saat ini. Bagaimana tanggapan santri menanggapi hal-hal yang lagi viral ya. Yang pertama yang formal-formal dulu ya. Kan kemarin aku buka Q&A kan. Jadi teman-teman pada tanya-tanya gitu kan. Pertanyaan pertama, Kang, pertanyaan pertama bener. Kang, bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang tidur habis subuh setelah jamaah? itu sesuatu yang terjadi sangat lumrah ya di pesantren itu. Kayaknya mungkin kayak apa ya, di mayoritas di seluruh pesantren itu pasti ada ya, kejadian seperti itu. Tapi di pondok pesantren kita kalau habis subuh kan nggak boleh tidur sebenarnya. Baca Quran, waqiah, tabaruk dan asmaul husna. Nggak tahu kalau di pondok kalian itu peraturannya kalau habis subuh itu apa? Kalau tidur disiram, apa dibangunin, apa gimana nggak tahu sih. Ya sebenarnya itu lumrah banget ya terjadi mana. Walaupun sebenarnya tuh saya yakin ya, semua santri itu, bahkan kalau nggak santri itu pasti tahu kalau tidur ba'da subuh itu nggak bagus. Iya. Tapi tetap. Iya. Katanya di kitab itu fatul kita taklem aja ya. Iya, taklem aja kan mengurangi rezeki katanya kan. Gitu, ya. Kalau cara orang Jawa kan apa namanya? Totol ayam. Rezekinya nanti ditotol ayam. Ditotoli ayam, jadi rezeki hilang. Iya. Gitu sih. Padahal itu lumrah banget, tapi nggak tahu kenapa sensasi sangat tidur ba'da subuh teh emang bener loh. Salah satu pelaku tidur habis subuh, guys. Tapi iya, nggak ada yang pasti nggak ada yang memungkiri ya, tidur ba'da subuh itu emang nikmat banget ya. Enak banget sih, kayak menjadi apa ya, move on sih. Pokoknya enak nemen lah cara Jawane kayak. Enak nemen koyo mangan sego karo sambel, guys. Enak nemen. Ya maksudnya kan di perumpamaan. Iya emang nikmatnya tuh nggak ada duanya sih tidur ba'da subuh. Terus next pertanyaan yang kedua, tanggapan tentang pertanyaan yang kemarin ya. Kang, kenapa kok sandal di pondok hilang? Nah itu ini sama aja nih. Kenapa ya? Karena anak santri itu kalau udah kayak dia punya, kita juga punya gitu, kayak saling memiliki gitu loh ya, kayak bareng-bareng, punyamu ya punya aku gitu. Tapi itu masih jadi misteri kan, itu gosip sebenarnya. Iya sih, gosip nggak sih? Gosip loh. Ya tergantung kalau orang yang punya sendal itu ikhlas apa enggak? Mengikhlaskan kayak ya udahlah pakai aja ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi masih jadi misteri sih sebenarnya. Harusnya berhati-hati ya santri itu ya, jangan apa namanya, tumeh, tahu tumeh nggak sih? Tumeh arti apa? Tumeh jangan semenang-menang. Jangan mentang-mentang. Sok-sokan. Ini punya temanku nih, pakai aja. Itu jangan kayak gitu. Tapi emang gosip ya? Ya gosip dong, tetap gosip. Dengarkan, gosip sandal nggak boleh, dosa ya? Dosa gosip. Ini orang-orang yang suka gosip sandal pas lagi jamaah nggak pakai sandal, pulangnya bawa sandal. Apalagi ingat. Pas Jumatan tuh pasti tuh. Berangkatnya pakai swallow, pulangnya pakai eger nih pasti nih. Astagfirullah, itu bukan aku. Soalnya aku sering hilang sih egernya. Sering hilang. Jadi kamu korban ya? Korban. Bukan pelaku, aku korban sih. Kasihan. Banyak sandal hilang. Aku di pondok itu udah nggak kehitung itu sandal eger itu hilang. Makanya pakainya swallow aja. Nggak mau aku. Ih, gengsi banget. Maaf guys, bukan user swallow ya. Ntar ketuker ya. Maaf ya. Apa dong? Tentang ibu-ibu yang lagi viral pakai baju macan. Ini ibu-ibu sosialita nih, pasti arisan-arisan. Enggak, maksudnya tanggapannya tentang sebagai kita kacamata santri itu melihat ibu-ibu yang sekarang hits banget kayak gini tuh, tanggapan Anda gimana? Tanggapan kamu dulu deh. Tanggapan aku kayak ini emang dia itu telat gaul ya itu loh. Dulunya itu nggak ada HP iPhone, nggak ada TikTok ya pasti. Oh iya juga ya pasti zaman mereka muda belum nggak ada gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi dia menyesuaikan dengan gaya sekarang, tapi kelihatannya lucu kayak gitu. Telat ya. Maksudnya emang ya apa ya, maksudnya tahu nggak sih, kayak nggak make sense banget sih dengan kenapa harus macan semua, kenapa nggak
baju beruang, nggak baju cetak, nggak kelinci. Kenapa yang dipilih konteksnya baju-baju belang-belang macan gitu? Ini karena aku suka drakor ya. Iya, kenapa sih? Ini pasti mereka tim Sejun ini ya. Bener nggak yang suka drakor? Oh, ini tim Sejun ini. Nggak tahu. Okidoki ya nggak? Aku nggak tahu. Oh, Sejun. Intinya ini dulu mungkin di masa mudanya ibu-ibu ini belum ada HP keren, belum ada TikTok. TikTok setelah menjajah dunia itu kayak apa gitu ya. Pokoknya ya miris sih sebenarnya sih ini. Kita lihat komen-komennya ya coba ya. Nge-like guys. Komennya. Sekte apa lagi? Statusnya aja udah mengundang sara gitu loh. Sekte, kamu tahu sekte enggak? Sekte itu aliran itu. Golongan aliran. Beban suami. Ini the real sih, the real beban suami. Bukan beban suami sih, sebenarnya beban anak sih kalau menurutku. Masa sih? Ya, coba bayangin gimana perasaan anak-anaknya itu loh. Lihat ibu-ibunya joget-joget itu, aduh. Apa ibu main TikTok kayak gitu tuh. Kamu bayangin nih perasaan anaknya enggak sih? Ibu-ibu ini ya enggak tahu juga ya. Contoh ibu-ibu yang suka protes kalau enggak kebagian bansos. Ini yang komen kurang ajar ya. Ibu-ibu sosialita ini enggak perlu bansos loh. Ini orang ini ekonominya udah enak, udah sukses. Mereka ini itu pasti di atas rata-rata. Ya mungkin kalau beban suami iya, tapi kalau bansos ya kayaknya enggak sih, enggak maksen ini. Siapanya? Takut anak salah pergaulan, takut emak salah pergaulan. Beban anak kan, beban anak, deril beban anak ini bukan keluarga kan gitu loh. Kok jadi makanan sehari-hari macan? Ya ini pertanyaan, kenapa bajunya macan gitu loh? Menurut kamu? Ya. Kenapa bajunya macan? Ya kenapa nggak bajunya marmut gitu loh? Ya mungkin gitu. Karena mereka suka macan, atau menurut mereka yang macan itu yang apa ya? Macan itu ada singkatannya dong. Apa? Manis dan cantik. Oh, manis dan cantik ya kita. Ya udahlah kita skip ya. Ini terlepas dari ibu-ibu yang suka sen ke kiri beloknya ke kanan ya. Ini udah sekte lebih ngeri lagi nih. Itu udah nggak bisa digugat lagi tuh lo ibu-ibu kayak gitu. Lanjut lagi ke video selanjutnya. Apa ya ini ya? Ini kan mandek kok. Nah ini anak muda yang suka main Vespa Matic. Nah, ini tanggapannya apa ini? Yang kayak gini-gini itu tanggapannya apa, yang dari segi perempuan dulu ya? Yang beli Vespa dari santri ya. Yang beli Vespa orang tuanya, yang bergaya anaknya. Kalau aku menurut ini obat, ingat sholat. Kalau dia Kristen gimana? Ya nggak tahu, yang penting kaum minoritas harus kalah ya, saya mayoritas ya. Harus tobat ya kamu ya. Ingat, Pak kayaknya belum jadi guys, ya Allah diumbar-umbar dadanya kayak gitu. Ini yang pertanyaannya, orang tuanya kalau lihat kayak gini itu seneng apa susah apa gimana menurut kamu? Ya masing-masing sih, orang tua juga masing-masing ya. Kadang lihat anaknya gaul kayak gitu juga ada yang bangga. Tapi emang lagi hits banget si Vespa Matic ini sama cewek-cewek itu. Kenapa ya? Kenapa aku nggak punya cewek, mungkin nggak punya Vespa Matic? Dia ngomong apa sih? Kenapa aku nggak punya cewek, mungkin nggak punya Vespa Matic, kan lagi hits kan? Iya kan? Iya. Kayak gitu loh. Menurut kamu kayak gini-gini mencerminkan gimana pendidikannya, apa akhlaknya itu gimana? Ya sebagai seorang wanita kayak gini pantas apa enggak gitu menurut kamu? Ya kurang pantas lah. Karena apa ya? Kita nggak ngomong mereka itu buruk ya. Enggak buruk. Enggak, cuma kayak kurang mencerminkan kalau seorang wanita itu harusnya anggun. Gitu. Tobat, berhijab. Ya kan, ya wanita itu kan ya punya titel wanita, harusnya dijaga kayak gitulah. Jangan malah menodai diri sendiri. Ya, oke ya. Set next video yang terakhir. Nah, ini bapak-bapak main TikTok ini. Tadi ibu-ibunya, ini bapak-bapaknya guys. Ini satu keluarga deh kayaknya mereka deh. Gak tahu sih ya. Ini keluarganya Pak Mursid. Kalau aku, menurut kamu tahu Pak Mursid gak yang? Gak tahu. Yang suaranya aneh itu sih. Nggak tahu. Yang itu ya, yang pakai yang kumisan itu ya? Yang suka cover TikTok itu sih. Iya, tahu. Manakah sayang gitu loh.
ini gitu loh. Ini bapak-bapak kayak gini tanggapan sebagai cewek itu gimana? Bayangkan kamu sebagai anaknya. Kalau aku sendiri ya lihat bapak-bapak apa ya, kumisan gitu kan, terus joget-joget gitu tuh geli, ya nggak sih, geli ya? Geli banget sih. Padahal tuh mereka ya nggak berarti mereka tuh kayak aneh-aneh atau apa, tapi ngelihat mereka tuh udah kesannya tuh kayak Bapak tobat, bapak ingat sholat ibadah kepada Allah. Ya Allah malah joget-joget gitu. Maksudnya apakah karena teknologi datang telat ya, maksudnya di kehidupan mereka mungkin teknologi nggak ada TikTok dulu ya. Apa karena emang kayak kasusnya ibu-ibu tadi ya, telat pergaulan ya? Iya, mungkin sih ya, mungkin banget kalau telat pergaulan itu mungkin banget sih. Tapi ini emang jadi beban anak banget sih menurutku. Psikolognya bukan apa-apa, psikolognya terganggu. Coba kalian di posisi ini, anaknya bapak ini, bapak aku main TikTok, gitu loh, aduh. Kita lihat komen-komennya ya. Lord Imam Ogadim, nggak tahu ini. Lord Imam SBY tetap di hati. Beban istri. Yang tadi beban suami, sekarang beban istri loh. Sugar Papi, DJ angkot, beban istri. Jangan rusak anak muda, Om. Tuh kan gitu geli kalau ada om kayak gitu tuh geli bawahnya tuh. Tapi ini ada yang suka kok jagoan gue yang ada kumisnya titik. Ada kumisnya semua. Ya pokoknya yang ada kumisnya. Yang merasa jadi simpenannya komen ya. Contoh-contoh anak muda yang sukanya iPhone baru ini. Ya udahlah. Intinya konten ini kita cuma pengen menyampaikan keluh kesah kita kepada dunia sekarang dari kacamata santri, terutama yang intinya tadi yang tidur baru subuh, terus sendal sering hilang di pondok, itu emang jadi misteri sih menurutku. Sendal hilang itu misteri, nggak sendal, pakaian, pulpen, apa semua peci gitu loh. Ya kadang sih? Tuh sesuatu yang apa ya, kita punya yang spesifik cuma kita punya itu ada aja yang ngambil, ya nggak sih? Ya termasuk barang pribadi loh. Kalau di Pondok Putri itu dalam-dalaman sering hilang nggak? Kukira di Pondok Putra aja guys. Jujur iya, emang iya, pernah temenku itu kehilangan kan. Terus kayak lihat yang lain tuh pakai punya dia, padahal kayak kayaknya yang punya proses dia pake, doang. Proses enggak, itu kan bukan yang dalam banget itu enggak. Cuma rangkepan itu sih, tahu rangkepan enggak? Enggak tahu. Celana pendek itu biar enggak nerawang gitu kan. Oh, berarti ketahuan kegep. Ya, diem aja sih dia yang punya tuh. Itu kayak punya gue gitu dong. Dan itu aku ngakak banget beneran. Itu beneran punya gue gitu. Kalau pengalaman di Pondok Putra emang yang sering hilang itu kayak kita mau main bola kan otomatis pakai pengaman ya kayak gitu kan. Terus mau udah habis Jumatan itu dicuci terus di dijemur kan kok hilang kayak gitu. Wah, mau main bola kayak gitu loh. Ya, pokoknya yang masih jadi misteri itu sendal hilang. Pokoknya itu yang masih belum ada jawabannya sih kayak gitu sih. Kayaknya umum banget ya, semua pesantren kayaknya kayak gitu sih. Ya udahlah, ini cukup video pertama aku sama adekku tentang konspirasi santri ya. Intinya kita membahas tentang, next time aku membuka pertanyaan terus tak jawab secara kayak gini juga tentang santri-santri lah kayak gitu, kejadian santri. Terus kita tetap membahas kejadian zaman sekarang yang lagi viral gitu ya. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.